Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, ketaatan kita, ibadah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan melimpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim pada kesempatan ini, yaitu bab sunnahnya wudhu, bagian yang berikutnya Pak ya. Kemarin baru bahwa sunnahnya wudhu itu ada 10. Kemarin baru diterangkan nomor 1, yaitu membaca bismillah. Yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu pun belum selesai kemarin ya. Jadi sunnahnya wudhu ini, apabila kita wudhu kita kerjakan, berarti itu wudhu kita tambah lebih sempurna. Kalau tambah lebih sempurna, berarti ibadah kita menghantarkan sholat kita, insya Allah turunkan kekhusyuan. Kalau wudhu kita baik, itu menghantarkan sholat kita jadi khusyuk. Kalau wudhu kita hanya apa adanya, ya berarti sholat kita hanya sekedar khusyuknya hilang, khusyuknya mengurangi kekhusyuan. Karena wudhu yang sempurna, wudhu yang maksimal namanya, yang maksimal, maksudnya maksimal itu di samping rukunnya, sunnahnya dilengkapi. Kemarin yang kedua, wa ghuslul kafaini, yaitu membasuh telapak tangan, ma'al qu'ain ilal qu'aini, sampai pada 2 pergelangan tangan. Qoblal madmadoti, sebelum kumur-kumur,
wa yughsiluhuma lan mbasuh sapa mutawaddi huma ing kafaini salasan kelawan kaping telu. Intarot dadal lamun mamang ragu-ragu sapa mutawaddi fituhrima ing dalam kesuciani kafaini. Jadi yang kedua membasuh telapak tangan, mencuci ya, mencuci Pak ya. Maksudnya mencuci tangan di awal kan ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Sebelum kita membasuh kedua tangan, itu telapak tangan kita, kedua telapak tangan ini dicuci. Walaupun tangan kita tidak kena kotor atau najis, walaupun. Kalau lebih-lebih kalau tangan kita kotor, terutama karena najis, berarti mencuci telapak tangan bukan hanya sunnah, diharuskan sebelum kita membasuh kedua tangan, telapak tangan kita kotor harus dibersihkan dulu, bersih dari kotoran, terutama bersih dari hal-hal yang kena hukum najis. Nah, untuk mencuci kedua telapak tangan itu salasan tiga kali. Qabla idkhalihima ing dalam sadurunge oleh nglebokake kafain kedua telapak tangan al-ina ing wadah. Jadi sebelum tangan kita masukkan ke tempat yang digunakan untuk wudhu, yang dimaksud ina ini mungkin bak mandi, atau bukan hanya bak mandi, ataupun ember, tempat yang ada airnya. Di sini al mustamilu kang ngemot mengku alama ing atase banyu dunal kulata ini kang kurang 2 kula. Ini kalau kita memasukkan tangan itu ke suatu tempat itu berisi air, dan airnya kurang dari 2 kula. Kalau tangan kita kotor apalagi najis, berarti itu air jadi najis. Contoh umpamanya kita punya air cuman satu ember itu Pak. Ember itu yang kita pakai untuk nyuci baju, atau ember kaleng cat yang ukuran 20 kilo itu ya, atau 25 liter itu ya. Itu air bersih. Kemudian tangan kita kotor atau bahkan najis kita masukkan, berarti itu air di ember jadi najis semua. Boleh nggak air satu ember itu kita pakai wudhu dengan pakai tangan? Nah, ini sebelum kita memasukkan tangan ke tempat yang ada airnya, itu harus harus dalam keadaan bersih dan suci. Kalau tangan kita bersih dimasukkan ya, itu berarti air tetap suci karena tangan kita tetap suci. Tapi dengan catatan, tangan kita yang kita gunakan itu dianggap sebagai gayung. Kalau dianggap sebagai gayung itu itu nggak jadi masalah. Umpamanya kita wudhu pakai air yang di ember, kita pakai cebok, tangan ini adalah tapi tangan ini bersih dengan cara tangan ini anggap aja sebagai gayung untuk nyuci buat nyuci tangan yang kiri. Tangan kiri udah bersih, gantian hidungnya pakai tangan kiri untuk nyuci tangan kanan.
untuk nyuci kaki dan seterusnya itu boleh, tapi dengan catatan seperti itu Pak ya, dengan catatan seperti itu kalau airnya dunal kulata ini masuk kategori air sedikit yang kurang dari 2 kula. Kalau air banyak ya nggak usah dibahas. Kalau airnya banyak nggak usah dibahas, mau tangannya kena najis, tangannya kotor, dimasukkan ke tempat itu nggak jadi masalah. Ini yang dibahas di sini, tangannya dicuci dulu sebelum kita gunakan untuk ngambil air yang ada di tempat itu yang airnya kurang dari 2 kula. Itu boleh gitu Pak ya. Fa'ilam yughsilhuma kurya. Jadi kalau kedua telapak tangannya itu tidak dicuci, padahal itu tangannya apa? Tangannya walaupun tangannya ini bersih, nggak karena najis atau kotor, kok nggak dicuci, itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Berarti apa? Berarti lebih baik kita laksanakan. Wa yuksiruhuma salasan. Itu bukan ya. Fil ina'i ing dalam wadah. Wa in tayaqqana lamun yakin sapa mutawaddi tuhrohuma ing sujune kafain lam yukrah mongko ora dimakruhake lahu maring mutawaddi apa ghamsuhuma nyelopake kafaini. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, kalau kita yakin tangan kita itu bersih ya, berarti dimasukkan ke dalam air yang ukurannya segitu tadi itu tidak jadi masalah gitu Pak ya. Masuk nggak Pak? Airnya nggak jadi mustakmal. Nah, karena yang dimaksud air mustakmal kan air bekas yang digunakan untuk mensucikan hadas atau toharoh ya, itu namanya. Kemudian air itu jadinya mustakmal. Tadi kan niatnya untuk gayung. Nah, kalau niatnya untuk gayung, biarpun tetesan air ini dari tangan kembali nggak jadi masalah. Beda kalau kita habis nyiram tangan, kemudian sengaja tetesan itu dikenain tempat yang tempat yang ada airnya itu tadi, itu baru masuk kategori mustakmal gitu ya. Ya, kembali lagi bahwa dengan catatan kalau emang sengaja untuk membasuh, untuk wudhu atau untuk menghilangkan najis dan lain sebagainya, kalau emang itu seperti itu, masuk kembali ke tempat penyimpanan air yang ukurannya kurang dari 2 kula, masuk kategori mustakmal. Kemudian termasuk kategori mustakmal lagi gimana? Ketika kita membasuh muka ya. Kemudian tangan kita ini berada di bawah muka ya. Kemudian karena apa? Jarak kita ke keran ini terlalu dekat ya, membasuh muka. Nah, kemudian sambil kita nada air yang dari sini netes ke tengah lagi. Ini berarti apa? Air yang kita ambil dari keran kan air suci, air mutlak bersih, tapi kecampuran air mustakmal jadi mustakmal. Makanya ini apa? Perlu diperhatikan. Jadi kalau wudu
mukanya jangan terlalu dekat dengan keran. Jadi tangan yang kita gunakan untuk ngambil air ini jangan selalu di bawah muka. Dikhawatirkan tetesan basuhan muka ini kembali ke tangan yang kita gunakan untuk ambil air. Makanya yang lebih efektif itu kerannya agak tinggi. kerannya itu agak tinggi, lebih tinggi, istilahnya kira-kira kita kalau ambil air dulu nunduknya tidak terlalu rendah gitu. Nunduknya tidak terlalu rendah. Masuk ya? Ya. Kalau dicelupin, kembali lagi kalau dicelupin, kalau dicelupin malah menjadi mustakmal. Kalau menjadi mustakmal, itu tadi niatnya kan untuk Untuk membersihkan tangan, bukan untuk menghilangkan najis, dengan catatan ya. Kemudian saya ulang lagi, untuk membersihkan tangan mungkin dari debu, bukan membersihkan dari najis. Dan niatnya tidak membasuh tangan, hanya mencuci tangan, walaupun itu airnya yang kurang dari dua kula. Malah di sini kalau tidak dicelupkan malah jadi jadi makruh gitu. Jadi makruh, lebih baik dicelupkan. Tapi dengan catatan tujuannya bukan wudhu, bukan wudhu, dan bukan membersihkan tangan dari najis dan kotoran. Tapi lebih yakin lagi ngambil airnya itu tadi pakai mungkin pakai gayung atau pakai gelas aqua, dengan catatan dari niatnya sebagai gayung tangannya. Boleh ambil air satu ember, diciduk pakai gayung, kemudian buat wudhu. Dijaga jangan sampai percikan yang kita gunakan untuk membasuh muka jangan sampai kembali ke tempat ember itu. Nah, lebih aman gimana? Ya udah, embernya ditaruh di atas, ditaruh di di bibir bak mandi, ditaruh di bibir bak mandi. Ya anggap aja tangan sebagai gayung. Iya. Ya, mencuci tangan ya, mencuci tangan dalam rangka sebelum melaksanakan wudhu ya, sebelum melaksanakan wudhu. Tapi dengan catatan tangannya itu tadi bersih, walaupun tangannya bersih, sunnahnya tetap dicuci. Kalau dicuci kalau umpamanya itu airnya tadi kan di mulut ini, walaupun itu airnya 2 kula, boleh dicelupkan. Nah, gitu Pak ya, boleh dicelup. Oh, ini kan tangan kita bersih nih. Iya, ya. Jadi kita ambil buat ini, oke lah, pertama masih. Terus yang keduanya kan ini juga tetap menjadi bagian anggota wudhu maksudnya. Tapi niatnya bukan membasuh anggota wudhu kan? Iya, ya maksudnya pada wudhunya kan tetap membasuh anggota wudhu. Pas basuhnya itu jangan sampai air itu kembali ke tempat untuk menyimpan air itu tadi. Contohnya air ember ya, embernya. Pokoknya keterangan air kurang dari 2 kula. Ya, kurang 2 kula. Kalau memang tangannya kita ini bersih, dicelupkan enggak jadi masalah. Dicelupkan tangan sampan dicelupkan ya,
dicelupkan ini udah masuk kategori apa? Gomsuhuma, termasuk menyelupkan tangan ke air ini masuk kategori ghuslul kafaini, masuk kategori ghuslul kafaini. Maksudnya apa? Bukan membasuh tangan ya, mencuci tangan tapi dengan cara dicelupkan. Ini sudah masuk kategori sunnahnya wudhu. Tapi kalau lebih yakin lagi, airnya yang 2 kula gitu, yang lebih airnya 2 cukur kalau airnya air yang mengalir. Nah, dengan mengikuti apa redaksi ini itu tidak jadi mas, tapi dengan catatan tangannya bersih. Ya. Setelah cuci tangan kan kita ambil ini dulu lah, kumur-kumur nih. Habis itu muka. Setelah muka kan kita ambil tangan lagi kan. Jadi ini kan otomatis ke basuh lagi. Kalau kita ambil lagi kan air lagi buat yang anggota yang lain. Berarti si tangan ini kan masih mengandung air yang tadi dibasuh tangan lagi kan, masuk ke situ lagi. Walaupun kategori, anggap aja begini, kalau sudah basuhan pertama sudah selesai, ya anggap itu sudah selesai. Nah, supaya itu apa? Itu nggak mengandung air lagi, coba dipercikit, seret. Nah, nggak ada tetesan air lagi, walaupun tangannya masih basah. Walaupun tangannya masih basah, kita mulai ambil air lagi, tangannya sebelum ngambil air sebagai gayung, dipercikin lagi supaya apa? Sisa untuk membasuh tangan tadi tidak kembali ke tempat airnya tadi itu, gitu Pak ya. Nah, itu untuk pembahasan air yang kurang dari 2 kula. Kalau airnya banyak, ya nggak usah dibahas, boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja. Nah, ini kan wa in tayaqqana tahruhuma lam yukrah. Nah, boleh berarti kan boleh. Lam yukrah lahu ghamsuma. Kalau memang itu tangannya yakin bersih, suci ya, kemudian dimasukkan ke dalam air tadi yang ukuran 2 kula, tidak jadi masalah. Ini satu pendapat ulama seperti itu, gitu Pak ya. Satu pendapat ulama seperti itu. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan ambil air wudhu seperti itu, kita nggak usah sudon gitu ya, nggak usah sudon. Oh mungkin ini ya nggak usah sudon, mungkin ini apa? Mengambil pendapat yang seperti itu. Ya. Satu kula ukurannya 1 dirok dan seperempat. 1 dirok itu mana? Ada yang mengatakan dari sini sampai sini ini 1 dirok. Ya. Lebar segini ya, panjang lebar segini, kemudian panjang kali lebar, kemudian tingginya sama segini. Ada yang mengatakan yang dimaksud 1 dirok dari sini sampai sini. Umpamanya kita punya bak mandi, lebarnya segini ya, panjangnya segini, tingginya segini juga, itu udah masuk kategori air 2 kula. Kalau umpamanya kita wudhu langsung tangan nyemplung situ, muka nyemplung situ, nggak jadi masalah. Kemudian dengan catatan, tapi kalau air itu ukuran 2 kula diambil pakai gayung, berapa gayung, ukurannya kan kurang. Caranya gimana? Air keran dinyalain terus supaya itu biarpun kita pakai gayung 1 gayung 2 gayung tetap airnya nambah, ukurannya tetap 2 kula. Masuk Pak? Nah gitu. Itu yang biasa untuk mandi boleh. Asal
ukurannya sesuai dengan ukurannya. Kalau tempat mandi Pak Wadi ukurannya berapa? Kalau cuma ukuran 1 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter, oh berarti sudah masuk ukuran 2 kula, termasuk air banyak. Umpamanya kejatuhan najis, asal itu airnya tidak berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, tetap airnya tetap suci bersih, dipakai minum boleh, dipakai wudhu boleh, dipakai mandi boleh. Ya. Kalau di Jawa itu kan ada orang yang untuk wudhu itu karena banyak orang itu ada ini kan. Kolam yang di itu, kolam yang gede. Iya. Nggak jadi masalah, apalagi tuh. Kalau di Jawa itu kan ada yang wudhu kolam-kolam Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Itu kan airnya lebih banyak Pak ya. Iya, airnya lebih banyak. Boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa. Walaupun ya, contohnya air di kolam, walaupun itu airnya warnanya hijau, nah, warnanya hijau, karena biarpun itu air warna hijau, karena itu air banyak, berubahnya air bukan karena najis, mungkin karena apa? Karena lumut, karena panas matahari, itu tidak menjadikan perubahannya air itu menjadi najis. Yang disebut menjadi najis itu air itu biarpun itu air 2 kula, kejatuhan bangkai, nah, kejatuhan bangkai, warnanya masih bagus, tidak berubah, tapi baunya berubah. Oh berarti ini air najis, itu ya, air najis. Wal madmadatu, berikutnya wal madmadatu lan kumur ba'da ghuslil kafaini ing dalam sakbadane nyuci telapak tangan loro. Jadi yang berikutnya kumur itu setelah membasuh kedua telapak tangan. Wa yaksulu lan hasil apa madmadho wa yasulan hasil aslu sunati apa asale sunat fiya ing dalem madmadho bi idkhalil ma'i ing dalem oleh nglebake banyu fil fami ing dalem mulut cangkem sawaun padha uga adarahu apa Pak ngene lho memutar-mutarkan air ngubengake mutawaddi ing ma fi ing dalam fam wa majaulan ngelepake sapa mutawaddi hu ing ma amla utawa ora. Nah, maksudnya gimana? Wa yaksulu lan hasil, maksudnya boleh aslu sunati masuk kategori sunnah, sudah mendapatkan sunnahnya apa kumur-kumur. Kemudian yang dimasuk sudah masuk kategori mendapatkan kesunahan via itu biidkhalil ma fil fami, hanya masukkan air walaupun airnya itu tidak tidak buat kumur-kumur, hanya dimasukin aja, masuk ke dalam mulut. Kemudian tidak digeber-geberin di dalam mulut, walaupun tidak digituin ya. Sawaun adarofi wa majahu, ataupun ya dia masukin ambil air ke dalam mulut, nggak balik lagi airnya nggak balik lagi, itu sudah masuk kategori apa? Kumur. Itu dengan catatan mulutnya juga bersih. Ada kalanya kumur itu harusnya gimana? Mulutnya habis bukan, contohnya mulutnya habis gusinya berdarah. Ini berarti kumur-kumurnya harus. Kemudian habis makan sisa makanan masih
banyak. Itu harus kumur-kumur supaya apa? Sisa makanan itu kemudian ketika pakai sholat sudah nggak ada sisa lagi. Khawatirnya pas Allahu Akbar ya mulutnya apa? Lidahnya survei kemana-mana, akhirnya dapat 2 ekor cakar ayam nyelip di gusi belakang. Makanya disunatkan kumur. Hasilnya apa? Malah sangat dianjurkan harus kumur-kumur seperti itu. Ya. Enggak jadi masalah, kan sunnah gitu kan, sunnah. Kalau kita laksanakan malah lebih baik gitu. Jadi umpamanya kita ambil air kemudian dimasukin di mulut walaupun tidak digeber-geberin dalam mulut ya, kemudian dilepeh lagi, itu masuk kategori sudah mendapatkan aslu sunnah, mendapatkan sunnahnya madmadah, kumur-kumur. Ataupun ngambil air habis digeber-geberin hilang karena mungkin dianya itu haus kali Pak ya, haus, nggak balik lagi airnya, ditelen ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, sudah masuk kategori kumur. Fa'in aroda mongko lamun ngersakake sapa mutawaddi al akmala ing sempurnane sunnah apa madmadah majahu mongko nglebehake sapa mutawaddi ing ma. Jadi yang lebih sempurnanya, lebih afdolnya ya ambil air kemudian geber-geberin dalam mulut kemudian dibuang gitu ya. Tapi buangnya ingat sebelahnya ada orang enggak gitu. Begitu kumur-kumurnya ambil airnya buahnya geber kencang ada Pak Slamet di sampingnya kena, jadi nanti bermasalah. Makanya harus nengok kanan kiri, kita buang air kumur-kumur itu ada orang enggak. Wal istingsaku berikutnya nyedot air hidung ba'dal matmadah setelah kumur-kumur wayak sulu lan. Nah, jadi berikutnya sunnahnya wudu adalah apa? Hidungnya dimasukin air, gampangnya gitu Pak ya, hidungnya dimasukin air. Kalau supaya hidungnya masuk air diapain? Disedot. Nah, disedot hidungnya apa? Narik sedikit supaya itu air masuk. Wayak sulu lan hasil opo as lu sunnati fi ing dalam istimsak bi idkhalil ma'i kelawan mlebuake banyu fil anfi ing dalam hidung. Sawaun podo uga jadzabahu nyerot bin sapa mutawaddi binafsi kelawan awak dhewe ne mutawaddi ila khiyasimi maring janur irung. Jadi apa? Hidung yang agak ke dalam. Wa nasarulan nyemprotake sa mutawaddi ing ma amla utawa. Nah, berarti apa? Seperti halnya tadi, seperti kumur-kumur. Kita masukkan air ke dalam hidung, ya ke dalam hidung. Yang penting itu air masuk dalam hidung. Kalau ditampilkan agak kencang sedikit berarti air masuk. Baik itu apa? Hanya di bibirnya hidung, ya, di depannya hidung, tidak disedot, hidungnya tidak nyedot. Kemudian tidak apa? Tidak masuk rongga. Masuk apa? Masuk jalur hidung, kemudian tidak menyemprotkan. Jadi cuma ditempelin air, kemudian airnya balik lagi. Itu sudah masuk kategori apa? Masuk kategori sudah mendapatkan aslus sunnah, tapi kurang maksimal. Fa'in aroda al-akmala nasarohu, yang lebih sempurnanya disedot
kemudian dikeluarkan lagi, disemprotin lagi, itu yang lebih sempurna. Karena itu adalah bagian daripada apa? Nah, kemudian kita teruskan lagi supaya satu pembahasan ini selesai. Wal mubalaghatu utawi mubalaghah, maksudnya mubalaghah apa? Maksimal. Nah, itu matlubatun den luru fil matmadoti ing dalem matmadho wal istinsyak lan nyerot air hidung wal jam'u bainal matmadho wal istinsyak bisalasi hurufin. Jadi yang maksimal itu matmadho dan istinsyak dijadikan satu gitu ya, dijadikan satu. Jadi ngambil air untuk kumur-kumur dan nyerot air di hidung jadi satu. Maksudnya jadi satu gimana? Air yang diambil untuk kumur-kumur dan nyerot air hidung ini sekali ngambil gitu, sekali cabuan ya. Karena itu diambil dari keterangan Nabi famat mado wastang syaqo min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika salasan. Famat mado, maka Nabi cuci nyerot air hidung, wastang syaqo wal mat mado, dan Nabi kumur-kumur wastang syaqo dan nyerot air hidung min kaffin wahidatin dari satu cakupan tangan sekaligus. Fa'ala dzalika salasan, dan Nabi mengerjakan itu 3 kali, mengambil air untuk kumur-kumur sekaligus nyerot air hidung sekali, ngambil lagi sampai tiga kali. Jadi afdolnya seperti itu. Boleh sekali hidung sendiri, kumur sendiri boleh, nggak jadi masalah. Tapi yang lebih wal mubalaghatu seperti itu. Nah, kalau lagi puasa kalau untuk kumur-kumur jangan sampai jangan sampai maksimal kumur-kumur sampai nah, itu berarti sengaja itu Pak ya. Asal nggak ditelan boleh, tapi makro kumur-kumurnya orang puasa sampai masuk ke dalam mulut yang paling belakang itu boleh, asal tidak ditelan. Bisa nggak kalau sampai bisa menjaga keamanannya air masuk ke tenggorokan, bisa nggak? Dikhawatirkan tidak bisa jaga, makanya lebih baik jangan. Tapi kalau hanya untuk sekedar kumur-kumur hanya seperti biasanya saja, tidak maksimal, ya nggak jadi masalah, tidak masuk kena hukum makro. Yang dimakrokan itu kumur-kumurnya orang puasa sampai sampai ke dalam tenggorokan. Dikhawatirkan air itu masuk ke bawah lagi, ke dalam jauh, akhirnya masuk ke perut. Bisalah si hurufin 3 kali itu pengambilan air. Ia tamat madho min kullin minha summa yastangsaku afdalu minal fasri bainihima. Ia tamat madho kumur-kumur min kullin saking saben-saben cawukan minha sangking matmadho summa yastangsiku mongko tumuli nyerot air hidung sapa mutawati iku afdalu luwi apik minal fasli
saking misah bainauma ing dalem antarane matmadho dan isyak. Berarti apa? Sekali ngambil buat kumur-kumur dan istisyak itu lebih bagus daripada kumur sendiri, nyerot air hidung sendiri. Nah ini karena apa? Ini bagian daripada apa? Sunnahnya wudhu. Nah kalau kita nengok dengan sejarah sunnahnya wudhu maupun fardunya wudhu, karena apa? Ada yang mengatakan ketika wudhu kapan diwajibkan? Ketika sholat mulai diperintahkan, ambilkan. Jadi ketika apa? Nabi perintah mendapat wahyu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, pada saat itulah diajarkan untuk mengerjakan wudhu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa perintah wudhu itu ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Jadi ketika di Mekah orang sholat belum dianjurkan wudhu, tapi wudhu bukan wajib, hanya sunnah, hanya sunnah, tidak menjadi syarat wajibnya untuk melaksanakan sholat, apalagi sunnahnya. Nah untuk berikutnya itu karena apa? Berbagai macam pendapat ulama kemudian diteliti, dianalisa, sehingga Nabi mengerjakan wudhu bukan hanya poin-poinnya saja. Di antaranya seperti itu tadi, baca bismillah, kumur-kumur, nyerot air hidung juga tata caranya seperti itu. Kemudian dari airnya yang digunakan untuk wudhu juga harus dipahami juga, gitu Pak ya. Wa mashu jami'ir ra'si, mulai siapa? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin karena apa? Ini untuk bab-bab yang berkaitan dengan ibadah. Ini apa? Supaya betul-betul diperhatikan. Kalau Bapak memang belum paham, nanya Pak ya. Kalau bapaknya ada jamaah lain yang nanya, itu diperhatikan. Itu sama juga apa? Mengingatkan kepada kita, oh seperti itu. Gitu Pak ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Berarti nanti Pak Irman habis sholat isya, jadi untuk taksin off dulu karena ada undangan dari DKM. Nanti habis sholat ada rapat itu Pak ya, ada rapat sesuai yang ada di grup itu. Nggak tahu isinya apa, nanti tergantung Pak Irman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatahan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli du'a wa ahli rizqi wa ahli wal khair wa tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.